Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Rizal dengan NPM 246-46031 untuk menyampaikan studi kasus pelintasan sebidang Semarang Poncol JPL 1 Jalan Hasanuddin nomor 35 Pelombokan Kota Semarang. Sistem transportasi memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Salah satu moda transportasi yang penting di Indonesia adalah kereta api, terutama untuk konektivitas antar kota yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan waktu tempuh yang lebih cepat dibanding moda transportasi darat lainnya. Namun, keberadaan pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum menghadirkan tantangan dan keselamatan yang tidak dapat diabaikan. Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalur kereta api dan jalur jalan raya yang berada pada suatu bidang datar. Titik ini menjadi lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas, terutama ketika volume kendaraan tinggi dan frekuensi kereta api padat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kereta api memiliki prioritas utama dalam melintas di perpotongan jalur. Namun, kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan serta infrastruktur pelintasan yang tidak memadai seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan di pelintasan sebidang. Salah satu lokasi strategis yang menjadi fokus penelitian kami di perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol yang berada di Jalan Hasanuddin nomor 35, Kelurahan Pelombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan jalur vital di pusat kota Semarang yang menghubungkan antara pemukiman padat, fasilitas umum, serta kawasan komersial. Selain itu, perlintasan ini berada dekat di stasiun Semarang Poncol, yang merupakan stasiun utama untuk layanan penumpang dan barang di wilayah utara Semarang. Tingginya frekuensi perjalanan kereta api dan lalu lintas kendaraan bermotor di lokasi ini menimbulkan potensi bahaya lalu lintas yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap kondisi existing, kelengkapan infrastruktur, dan prosedur pengoperasian di perlintasan sebidang JPL 1 guna menghasilkan rekomendasi peningkatan keselamatan secara menyeluruh. Tujuan, tujuan penelitian kami yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi existing pelintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol, menganalisis faktor-faktor resiko yang berkontribusi terhadap potensi kecelakaan, memberikan rekomendasi teknis dan manajemen untuk peningkatan keselamatan pelintasan sebidang. Hasil survei lokasi dan pembahasan pada perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol. Kegiatan meninjau lapangan atau survei lokasi yang kami laksanakan pada 11 Mei 2025 bahwa perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol bersinggungan langsung dengan Jalan Hasanuddin dan dilalui oleh berbagai jenis kendaraan termasuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan berat. Terdapat penjagaan dan rambu-rambu lalu lintas, namun tetap menjadi titik rawan kecelakaan. Jalan pada perlintasan sebidang memiliki lebar jalan selebar 14 meter. Perlintasan sebidang pada JPL 1 Semarang Poncol adalah perlintasan sebidang yang memiliki petugas jaga perlintasan dikelola oleh unit operasi DAOP 4 Semarang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prasarana jalan dan kereta api perlintasan sebidang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2004, perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalur kereta api memiliki prasarana yang wajib dilengkapi berupa rambu dan marka lalu lintas serta lampu isyarat dan pintu perlintasan. Rambu perlintasan berfungsi sebagai alat peringatan dan larangan, sedangkan marka berfungsi sebagai tanda yang mengarahkan lalu lintas. Lampu isyarat berfungsi memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Yang pertama, terkait dengan rambu peringatan, bisa dikatakan rambu peringatan ini sangat penting digunakan dalam perlintasan sebidang karena merupakan peringatan bahaya atau menjadi warning kepada pengguna jalan sekitar. Pada perlintasan sebidang JPL 1 Semarang, bisa terlihat di tabel, ada beberapa
rambu peringatan yang tidak dapat di lokasi perlintasan, seperti rambu peringatan persilangan datar, rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu, dengan lintasan kereta api berpintu, lalu dengan rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan jarak, rambu larangan berbalik arah, rambu larangan berjalan terus ini tidak terdapat di lokasi JPL 1 Semarang Poncol. Selanjutnya untuk marka jalan, di mana yang kita tahu marka jalan ini merupakan tanda yang berada di permukaan jalan lalu lintas atau di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Pada perlintasan sebidang JPL 1 Semarang ini, Semarang Poncol ini, tidak terdapat marka yang terlihat pada lokasi sekitar perlintasan. Selanjutnya, lampu isyarat. Lampu isyarat lalu lintas adalah isyarat lampu lalu lintas satu warna yang terdiri dari satu lampu menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian untuk memberikan peringatan bahaya pada pemakai jalan lalu lintas pada perlintasan sebidang. Di perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol ini terdapat dua isyarat. Yang pertama isyarat lampu dan isyarat suara. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jalur jalan rel di jalan JPL 1 di perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol ini hubungan langsung dengan Jalan Hasanuddin dan dilalui oleh berbagai jenis kendaraan termasuk sepeda motor, mobil dan kendaraan berat. Jalur kereta api di JPL 1 Semarang Poncol merupakan jalur rel ganda atau dua jalur hulu dan hilir dengan paralel sejajar. Jalur ganda memungkinkan dua kereta berjalan secara bersamaan ke arah yang berlawanan sehingga lebih efisien. Perkerasan jalan raya yang berpotongan dengan rel kereta api menggunakan perkerasan aspal yang terdiri dari dua lajur dan dua arah. Untuk tipe rel sendiri, di Indonesia umumnya rel yang digunakan adalah rel tipe R42, R50, R54, R60. Pengelompokan jenis rel tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat berat rel, di mana R menunjukkan berat per meter, kilogram per meter dari batang rel tersebut. Perbedaan tipe batang rel ditentukan oleh beberapa aspek teknis yang berpengaruh terhadap kekuatan, daya tahan, dan fungsi rel pada sistem perkereta-apian. Pada perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol ini menggunakan tipe rel R54. Bisa dilihat pada dokumentasi yang telah kami buat. Selanjutnya tipe bantalan. Pada perlintasan JPL 1 Semarang Poncol, tipe bantalan yang digunakan adalah beton bertulang peradegang yang dimana lebih baik secara menopang bata rel dan menjaga lebar kereta api dan umur teknis bantal lebih lama, sehingga siklus perawatannya relatif panjang. Hal ini sangat mendukung dalam keselamatan perkereta apian. Selanjutnya, penambat rel, di mana di perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol ini menggunakan penambat elastis ganda karena jalan rel tersebut termasuk kelas jalan rel 1. Termasuk kelas jalan 1. Untuk selanjutnya, wesel. Wesel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang, bersimpangan, tempat memindah jurusan jalan kereta api. Terdiri dari sepasang rel yang ujungnya diruncingkan sehingga dapat melancarkan perpindahan kereta api dari jalur yang satu arah ke jalur lainnya dengan menggeser rel yang runcing. Wesel yang terpasang di emplacement stasiun Poncol adalah nomor wesel 11B dengan tipe wesel pusat yang berada pada posisi kanan. Dilihat pada gambar, terdapat papan informasi wesel yang menunjukkan nomor wesel atau tipe wesel di 11B. Sambungan rel. Eh, ada beberapa sambungan rel untuk rel perkereta apian yang terlihat pada perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol ini. Yang pertama adalah sambungan plat atau fish plat yang merupakan komponen logam yang digunakan untuk menghubungkan dua batang rel secara mekanis. Plat ini dipasang di sisi ruang rel, diikat menggunakan mur dan baut sehingga membentuk sambungan yang kuat namun tetap mempunyai fleksibilitas.
Selanjutnya ada sambungan Laster-Mead, terlihat pada gambar bahwa sambungan Laster-Mead adalah metode penyambungan rel kereta api yang dilakukan dengan reaksi kimia eksotermis yang menghasilkan suhu tinggi yang dapat mencairkan logam dan memungkinkan pengelasan dua batang rel secara permanen di lapangan tanpa perlu mesin yang berat. Karakteristik sambungan Laster-Mead ini adalah proses yang cepat dan portable karena dapat dilakukan di lokasi pelintasan langsung. Selanjutnya ada sambungan IRC atau Insulate Rail Joint adalah sambungan rel yang dirancang untuk mengisolasi aliran listrik antar batang rel sekaligus tetap menjaga kesinambungan mekanis lintasan. IRG sangat penting dalam sistem track circuit atau sistem pendeteksi keberadaan kereta api yang digunakan dalam sistem persinyalan dan pengendalian lalu lintas kereta. Selanjutnya, setelah kita membahas terkait dengan rel, kita akan membahas terkait identifikasi bahaya yang kita diidentifikasikan pada pelintasan sebidang JBL 1 Semarang Poncol. Yang pertama, jadwal kereta api yang melintas pada pelintasan bersamaan dengan terjadinya puncak kemacetan. Seperti yang kita tahu, pada arah Hasanuddin ini sering terjadi kemacetan yang parah dan menyebabkan sulitnya pengaturan buka tutup palang pintu pelintasan oleh petugas penjaga. Yang kedua, belum lengkapnya rambu-rambu jalan di perlintasan sebidang JPL 1 Semarang Poncol seperti rambu peringatan persilangan, rambu larangan berbalik arah bagi kendaraan motor maupun tidak bermotor, dan marka jalan. Yang ketiga, ramainya masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu bersama di sekitar perlintasan kereta api. Kita sering atau kita paham bahwa orang Indonesia ini sering melihat di pelintasan sebidang untuk melihat kereta api yang lewat. Ini merupakan resiko yang berbahaya jika terjadi kecelakaan antara pengguna jalan dan kereta api yang melintas. Yang terakhir, kesimpulan. Perlintasan JBL 1 Semarang Poncol berada di Jalan Hasanuddin, Semarang Utara dan memiliki karakteristik jalan dengan dua arah dan 4 lajur dengan lebar 14 meter. Perlintasan dilengkapi dengan rel ganda, bantalan beton prategang, penambat elastis ganda, serta peralatan pengamanan seperti lampu isyarat dan isyarat suara. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dari sisi rambu dan marka jalan. Lalu terdapat beberapa potensi bahaya yang teridentifikasi di lokasi perlintasan seperti konflik antara jadwal pelintasan kereta dengan peak hours atau saat macet-macetnya di lokasi tersebut dan kurang atau ketidaklengkapan rambu lalu lintas dan marka yang berpotensi menimbulkan kebingungan pengguna jalan serta aktivitas masyarakat di sekitar perlintasan yang meningkatkan resiko kecelakaan. Maka dari itu, dari kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Yang pertama adalah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelengkapan infrastruktur keselamatan di lokasi pelintasan JBL 1 Semarang Poncol. Rambu-rambu seperti tanda peringatan rel berpintu, larangan berbalik arah, serta marka kereta api di badan jalan harus segera dilengkapi. Selain itu, penerapan sistem pengaturan otomatis dan lebih canggih dan responsif juga bisa dipertimbangkan. Yang kedua, petugas diharapkan lebih aktif dalam menegakkan aturan lapangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak beraktivitas di area yang berisiko. Ketegasan dan konsistensi dalam menjalankan prosedur keselamatan akan sangat membantu mengurangi potensi kecelakaan. Yang terakhir, tentunya kajian ini masih terbatas pada aspek fisik dan operasional. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas teknologi sistem pelintasan otomatis atau menuju kelayakan pembangunan pelintasan tak sebidang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.